Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-45. Manusia Halilintar, bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Hujan turun deras, halilintar menyambar ganas dan guntur menggelegar menggoncang bumi. Dalam keadaan seperti itu, Kebo Ijo terus melakukan pengejaran atas diri orang yang lari di depannya. Tubuhnya dan pakaiannya bukan saja telah basah kuyup oleh air hujan, tapi juga oleh cucuran keringatnya sendiri. Raih Jenar Keparat, memaki Kebo Ijo seraya kepalkan tangan kanannya. Koe boleh lari ke ujung dunia, boleh terbang menembus langit, atau mencebur ke dalam laut. Tapi jangan harap kau bisa lolos. Sebentar lagi akan kugebuk dan kupatahkan batang lehermu. Awas kalau kotak hitam itu tidak kau serahkan padaku. Orang yang dikejar larinya sebat sekali, tanda memiliki ilmu yang cukup andal. Namun Kebo Ijo sendiri juga memiliki kepandaian. Dalam waktu singkat dia pasti dapat mengejar orang di depannya itu. Raih Jenar lari seperti setan. Sesekali dia menoleh ke belakang dan orang ini memaki habis-habisan setiap kali melihat pengejarnya tambah dekat. Tangan kirinya menekan ke pinggang di mana tersembunyi sebuah kotak hitam terbuat dari batu. Tangan kanannya setiap saat meraba ke bagian lain dan pinggang tempat dia menyisipkan sebilah keris. Berani kau mendekat, ku koyak tubuhmu, mengancam Raih Jenar dalam hati. Hujan tambah lebat, kejar mengejar itu semakin seru. Raih Jenar lari ke daerah persawahan di kaki bukit. Sepasang kakinya laksana terbang berlari di atas pematang sawah yang licin. Tiba-tiba untuk kesekian kalinya halilintar menyambar. Sekejapan daerah persawahan itu terang benderang menggirikan. Kilauan kilat yang menyambar dari langit menghujan ke bumi jatuh tepat di persawahan menghantam sosok tubuh Raih Jenar yang sedang lari. Suara jeritan orang ini tenggelam ditelan suara gelegar geledek. Tubuhnya terkapar di pematang sawah, hangus gosong kehitaman. Kebo Ijo yang berada 15 langkah di belakang Raih Jenar yang malang itu merasakan ada getaran keras ketika kilat menyambar. Tubuhnya terpental oleh dorongan satu kekuatan dahsyat. Dadanya mendenyut sakit. Dalam keadaan terduduk di pematang sawah, untuk beberapa lama dia tak mampu berbuat apa-apa. Wajahnya pucat dan sepasang matanya melotot memandang ke arah sosok tubuh Raih Jenar. Matikah si keparat itu? Kebo Ijo bertanya pada diri sendiri. Lalu dia ingat pada kotak batu itu. Seolah-olah mendapat satu kekuatan, Kebo Ijo mampu bangkit dan melangkah bergegas mendekati tubuh Raih Jenar yang telah jadi mayat hangus hitam. Air hujan yang jatuh menimpa tubuh seperti dipanggang dan melepuh panas itu menimbulkan kepulan asap menebar, bau daging matang terbakar. Merinding bulu tengkuk Kebo Ijo. Dia menunggu sampai kepulan asap lenyap dari tubuh mayat. Kemudian dengan ujung kakinya dibalikannya tubuh Raih Jenar hingga terlentang. Muka mayat itu mengerikan untuk dilihat. Pada bagian pinggang Raih Jenar tampak sebilah keris yang kini hanya merupakan sebuah benda bengkok leleh akibat hantaman halilintar. Kebo Ijo mencari-cari dan tidak melihat benda yang dicarinya itu. Celaka. Jangan-jangan kotak dan isinya ikut leleh. Memikir sampai di situ cepat-cepat Kebo Ijo membungkuk dan memeriksa tubuh Raih Jenar. Benda yang dicarinya ternyata masih terselip di pinggang kirinya. Cepat Kebo Ijo ulurkan tangan untuk mengambil
Benda itu yakni sebuah kotak terbuat dari batu berwarna hitam. Tapi begitu jarinya menyentuh batu hitam, kebo hijau tersentak menjerit dan tarik tangan kanannya. Ketika diperhatikan, ternyata beberapa jari tangannya yang tadi sempat menyentuh batu hitam yang masih sangat panas itu kini tampak melepuh. Kebo hijau buka belangkonnya. Dengan benda itu dia menciduk air sawah. Air dalam belangkon kemudian diguyurkannya ke atas batu hitam. Batu yang panas itu tampak mengepulkan asap. Setelah melakukan hal itu beberapa kali dan batu hitam menjadi dingin, baru kebo hijau mengambil batu itu. Bukan main, menggumam kagum kebo hijau. Keris yang terbuat dari besi pilihan saja meleleh, tapi kotak batu itu rusak saja pun tidak. Dia memandang berkeliling. Di sebelah timur beberapa belasan tombak tampak sebuah danau. Kebo hijau segera lari menuju danau itu. Begitu sampai di danau, kotak batu ditelitinya. Pada bagian samping kotak terdapat celah tipis memanjang. Itulah batasan antara bagian bawah dan bagian atas yang menjadi penutup kotak batu. Dengan tangan gemetar, kebo hijau membuka penutup kotak. Sulit dan keras hingga kebo hijau harus mengerahkan tenaga. Ketika akhirnya kotak itu terbuka, di dalamnya tampak sehelai kain putih. Dengan tangan gemetar mengambil kain putih itu dan membuka lipatannya. Di atas kain putih itu ternyata ada sederetan tulisan dalam huruf kuno yang dapat dimengerti dan dibaca oleh kebo hijau, berbunyi: asal manusia dari tanah, air, dan api. Api dikodratkan lebih berkuasa dari kekuasaan tanah dan air. Sumber api paling utama adalah kilat atau petir atau halilintar. Siapa saja manusia sakit atau sekarat disentuh halilintar, setelah padanya dilafalkan kata-kata hikmah dan mujarab sebanyak 10.000 kali, maka kehidupan akan menjadi miliknya kembali. Adapun kata-kata berhikmah itu ialah walakal mati walakal hidup, mati walakal, hidup walakil. Setelah 10.000 kata dilafalkan, usapkan kotak batu hitam ke wajah dan tubuh orang yang sakit atau baru mati. Maka itulah titik mula kehidupan. Bawa dia ke tempat yang tinggi. Letakkan batu hitam di dadanya di arah jantung. Bila halilintar menyambar tubuhnya, kesembuhan dan kehidupan menjadi miliknya kembali. Kebo hijau merasa tegang oleh luapan kegembiraan. Dia mendongak ke langit seraya berteriak keras. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, akhirnya kudapat juga batu berisi jimat kehidupan ini. Aku akan menjadi orang sakti, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Hujan masih terus turun dengan deras. Kebo hijau tak mau menunggu sampai hujan reda. Dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Kain putih kecil dilipatnya kembali, lalu dengan hati-hati dimasukkannya ke dalam kotak batu hitam. Kotak kemudian ditutupnya rapat-rapat, lalu diselipkannya di pinggang. Namun baru saja kotak itu menempel di pinggangnya, mendadak ada satu suara menegur, membuat kebo hijau seraya terbang rohnya saking kagetnya. Anak manusia, serahkan kotak batu itu padaku. Kebo hijau berpaling ke kiri. Astaga, di situ di bawah hujan lebat di samping danau tampak berdiri seorang lelaki tua berambut, berjanggut dan berkumis putih. Dia mengenakan jubah putih yang kuyup. Wajahnya kelimis tapi mendatangkan rasa angker bagi siapa saja yang memandangnya karena wajah itu putih pucat seputih kain kapan. Manusia atau hantukah makhluk ini, membatin kebo hijau. Bagaimana mungkin dia yang berilmu sampai tidak dapat mengetahui kemunculan orang tua tak dikenalnya itu dan tiba-tiba saja sudah berada di situ.
anak manusia, aku tidak suka mengulang perintah sampai 2 kali. Kalau itu kulakukan berarti nyawamu ikut kupinta." Orang berjubah putih itu kembali angkat bicara. Dia tidak berusaha menghindar terpaan air hujan dan terus saja tegak berbasah-basah di tepi danau. Kau mau minta apa tadi?" bertanya Kebo Ijo. "Kau tidak tuli. Sekali ini aku masih mau memberitahu. Setelah itu jangan harap kau bisa berdalih. Aku minta batu hitam yang kau ambil dari tubuh Raih Jenar." Bagaimana orang ini bisa tahu kalau aku mengambil kotak batu dari Raih Jenar? Padahal dia tak ada di sini tadi, berpikir Kebo Ijo. Lalu dia bertanya, "Orang tua, siapa kau ini sebenarnya?" "Siapa aku tidak penting, lekas serahkan benda yang ku minta." Lalu si jubah putih ulurkan tangan kanannya, siap menerima barang yang dimintanya. "Kau keliru, aku tidak memiliki benda yang kau minta itu. Barang yang kau cari mungkin masih berada pada Raih Jenar. Coba saja kau periksa tubuhnya." Kebo Ijo menunjuk ke arah mayat Raih Jenar yang tergeletak di pematang sawah. Lalu komentar tubuh hendak meninggalkan tempat itu. Si jubah putih menyeringai. Tangan kirinya diulurkan memegang bahu Kebo Ijo. Pegangan itu biasa-biasa saja, tapi Kebo Ijo merasa seperti ada gundukan batu besar yang menindih tubuhnya hingga dia keberatan dan tak bisa bergerak. "Seperti katamu, mungkin aku perlu memeriksa mayat Raih Jenar. Tapi ketahuilah, hari ini bakalan ada 2 mayat di tempat ini." Orang tua itu memutar tubuh, bersikap seperti benar-benar hendak pergi mendekati tubuh Raih Jenar. Namun sebelum tubuhnya berputar penuh, tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak ke arah batok kepala Kebo Ijo. Prak! Kepala Kebo Ijo rengkah, darah dan cairan otak muncrat. Tubuhnya rebah ke lantai danau, tak berkutik dan tak bernyawa lagi. Di langit kilat menyambar dan gelegak bergemuruh. Si jubah putih menyeringai sambil usap janggut putihnya. Dengan tangan kirinya dia menyibakkan pakaian Kebo Ijo. Kotak batu hitam yang terselip di pinggang Kebo Ijo disambarnya. Lalu dia tinggalkan tempat itu sambil keluarkan suara tawa mengekeh. Dalam waktu singkat, sosok tubuhnya telah lenyap di kejauhan di bawah hujan yang masih mendera lebat. Ki Dukun Tambak Reso membuka kedua mata dan turunkan sepasang tangannya yang bersidekap di depan dada ketika di pintu terdengar ketukan. "Siapa?" tanyanya. "Saya Gus Dur, pembantumu," terdengar jawaban. "Jika kau datang membawa apa yang kuinginkan, kau boleh masuk. Jika tidak, harap pergi saja dan jangan kembali sebelum kau mendapatkan apa yang ku minta. Saya memang datang membawa apa yang Ki Dukun perintahkan. Saya memanggul seorang anak rusa yang sekarat diterkam harimau. Kalau begitu kau boleh masuk." Pintu tampak didorong. Terdengar suara berkeretekan. Lalu masuk sesosok tubuh lelaki pendek tetapi tegap berotot. Orang ini hanya mengenakan sehelai celana pendek hitam sebatas lutut. Dia memanggul seekor anak rusa yang robek leher serta dadanya. Binatang ini tengah sekarat, beberapa saat lagi pasti mati. Darah mengalir dari luka di tubuh anak rusa dan membasahi bahu, punggung serta dada Gus Dur. "Letakkan binatang itu di hadapanku." Orang tua berjubah putih bernama Ki Dukun Tambak Reso memerintah, lalu menarik sehelai tikar kulit dan menariknya ke hadapannya. Gus Dur menurunkan anak rusa dari bahunya lalu meletakkan binatang itu di atas tikar kulit. Ki Dukun memberi isyarat agar si pembantu dukun di sudut ruangan. "2 purnama aku menunggu dan menyiapkan diri. Sekarang baru ku dapat makhluk yang bisa dijadikan percobaan. Mudah-mudahan hujan dan kilat datang tepat pada waktunya." Habis berkata begitu, Ki Dukun Tambak Reso keluarkan sebuah benda
dari saku jubahnya. Benda ini ternyata adalah sebuah kotak yang terbuat dari batu berwarna hitam. Kotak batu dibuka dan sehelai kain putih terlipat dikeluarkannya dari dalam kotak, lalu dikembangkannya di atas pangkuan. Pada kain putih itu tertera tulisan kuno berbunyi, walakal mati walakal hidup, mati walakal hidup walakil. Dengan suara perlahan-lahan Ki Dukun mulai membaca kata-kata itu berulang kali tiada henti-hentinya. Matanya sedikit demi sedikit terpejam, kepalanya bergoyang-goyang. Gus Dur si pembantu memperhatikan dari sudut ruangan. Dia tak bergerak, bahkan berkesip pun jarang-jarang. Ada rasa ngeri di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja dia merasa begitu. Siang berganti sore dan sore mulai memasuki malam. Tambak Reso masih terus melafalkan kata-kata walakal mati walakal hidup, mati walakal hidup walakil. Suaranya tidak berubah sedikit pun, tanda hati dan pikirannya sangat yakin atas apa yang tengah dikerjakannya saat itu. Dia seperti tidak menyadari kedatangan malam, bahkan ketika di luar sana angin kencang bertiup. Udara menjadi dingin dan hujan mulai turun disertai gelegar guntur dan halilintar. Dia masih saja terus melafalkan kata-kata berhikmah itu. Hujan masih terus turun, guntur masih menggelegar dan kilat masih menyambar ketika Ki Dukun Tambak Reso selesai melafalkan 10.000 kali rangkaian 4 kata bertuah itu. Tubuh dan jubahnya basah oleh keringat. Perlahan-lahan orang tua itu bukakan kedua matanya. Sesaat dia menatap tubuh anak rusa di atas tikar kulit. Kain putih di atas pangkuan dilipat, dimasukkan ke dalam kotak batu, lalu kotak ditutup kembali. Dengan kotak batu itu Ki Dukun Tambak Reso kemudian mengusap kepala dan sekujur tubuh anak rusa, termasuk keempat kakinya. Lalu cepat-cepat kotak batu dimasukkan ke dalam jubahnya. Gus Dur, pembantu yang hampir terlelap di sudut ruangan, tersentak kaget. Cepat-cepat membungkuk seraya menyahuti, "Saya Ki Dukun. Aku meninggalkan tempat ini menuju ke Bukit Jati Arang. Di luar masih hujan lebat Ki Dukun," mengingatkan Gus Dur. Maksudnya baik, tapi si orang tua cepat menukas. "Kau tak layak menasihatiku. Maafkan saya Ki Dukun," ujar Gus Dur seraya membungkuk berulang kali. "Ingat semua pesanku Gus Dur. Jangan tinggalkan rumah ini selama aku pergi. Jangan menerima tamu siapapun walaupun seorang malaikat. Dan jangan ceritakan pada siapapun apa yang telah kau lihat di tempat ini, termasuk kepergianku ke Bukit Jati Arang. Kau ingat apa hukumannya jika kau berani melanggar pesan dan perintahku?" "Saya ingat Ki Dukun, dan saya tak akan melanggarnya," jawab Gus Dur pula. Lalu dilihatnya Ki Dukun Tambak Reso mencekal leher anak rusa yang saat itu sudah mati. Melangkah ke pintu lalu lenyap di telan kegelapan malam dan hujan lebat di luar sana. Sesaat udara dingin merampas masuk ke dalam rumah, membuat Gus Dur menggigil kedinginan. Buru-buru dia menutupkan pintu dan memasang palangnya sekaligus. Kuduknya merinding ketika matanya membentur noda-noda darah pada tikar kulit bekas tempat anak rusa itu digeletakkan. Beberapa lamanya Gus Dur melangkah mondar-mandir di ruangan itu. Dia selalu dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Apa sebenarnya yang tengah dilakukan oleh Ki Dukun? Mengapa pula dia malam-malam hujan lebat begitu pergi ke Bukit Jati Arang? Selama ini dia memang sering melihat perbuatan-perbuatan aneh dilakukan orang tua itu. Namun tak ada yang seaneh kali ini. Karena keletihan, Gus Dur membaringkan dirinya di pojok ruangan. Baru saja dia meluncurkan kaki, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, membuatnya terkejut dan memaki setengah mati. Dia tegak dan melangkah
mendekati pintu. "Siapa?" bertanya Gus Dur. "Aku," ada suara menjawab di antara deru hujan dan angin di luar sana. "Aku siapa?" membentak Gus Dur. "Aku kesasar dan kemalaman di jalan. Aku ingin berteduh. Tolong bukakan pintu. Pertolonganmu pasti tak akan kulupakan. Rumah ini bukan tempat berteduh, apalagi untuk orang kesasar. Cari saja tempat yang lain," ujar Gus Dur pula. "Sobat, jangan begitu. Aku sudah basah kuyup dan kedinginan setengah mati. Aku sudah berkeliling, tapi rumah ini satu-satunya bangunan di daerah ini." Orang di luar sana mendesak. "Aku tidak kenal padamu. Tak ada kewajiban bagiku untuk menolong. Lagi pula aku tidak mau melanggar pesan majikanku, pemilik rumah ini." Apa sih pesan majikanmu itu?" orang di luar sana bertanya. Gus Dur hendak memaki, tapi lelaki pendek kekar ini menjawab juga. "Aku tidak diperkenankan bicara dengan siapapun, apalagi kalau sampai membawa masuk seseorang ke dalam rumah ini." "Apakah majikanmu ada di rumah saat ini?" "Tidak, dia sedang pergi." "Nah, kalau dia sedang pergi, kenapa takut? Dia tak akan mengetahui kedatanganku di rumah ini. Nah, bukalah pintu. Pergi saja, aku tak bisa menolongmu. Kalau begitu pintu rumah akan kubobol paksa. Kalau majikanmu melihat pintu ini rusak, kau pasti akan dihukumnya. Kau pilih mana? Menolongku atau kena damprat majikanmu?" "Hahaha. Kurang ajar. Berani kau memaksa dan mendesak aku. Ingin kulihat bagaimana tampangmu." Gus Dur menurunkan palang pintu lalu membuka pintu. Bersamaan dengan menyeruaknya udara dingin dari luar melompat masuk ke dalam rumah seorang lelaki dalam keadaan basah kuyup. Ternyata dia seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong. Baik rambutnya yang gondrong maupun pakaiannya yang basah kuyup dan tertesan air dari tubuh serta pakaian pemuda ini jatuh ke bawah membasahi lantai. "Kau maling atau rampok atau apa? Lekas kau tinggalkan rumah ini. Aku tak mau menjadi susah karena kehadiranmu di sini." Melihat pemuda itu tetap saja tegak malah sambil menyeringai dan garuk-garuk kepala Gus Dur jadi gusar. Dia segera menyambar palang pintu dan siap menghantam si pemuda dengan benda itu. "Sobat, sabar dulu, jangan cepat saja mengemplang orang," berkata si pemuda seraya mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja Gus Dur merasa palang pintu yang dipegangnya menjadi berat luar biasa. Karena tak kuat memegangnya lagi, lelaki pendek ini terpaksa menurunkan palang pintu itu ke lantai. "Sahabat, aku tahu kau orang baik. Siapa sih nama majikanmu, pemilik rumah ini?" bertanya si pemuda. Menyangka bila diberitahu nama majikannya, si pemuda akan menjadi takut dan buru-buru tinggalkan tempat itu. Maka dengan suara keras guntur memberitahu, "Majikanku adalah Ki Dukun Tambak Reso, dukun sakti yang terkenal di mana-mana. Siapa saja yang berani berlaku kurang ajar terhadapnya pasti akan menyesal seumur hidup. Pemuda macammu ini mudah sekali dibuatnya menjadi seorang pikun atau lumpuh seumur-umur." Wah, hebat sekali majikanmu yang dukun itu. Tapi aku kan tidak berlaku kurang ajar padanya." "Tidak berlaku kurang ajar katamu. Buktinya saat ini kau memasuki rumahnya tanpa izinnya," tukas Gus Dur jengkel dan marah. Pemuda berambut gondrong itu kucak-kucak rambutnya yang basah. Sambil tertawa dia berkata, "Sobat, bukankah tadi kau sendiri yang membukakan pintu rumah?" Mendengar ucapan itu, Gus Dur hanya bisa melototkan mata. Si pemuda memandang geli padanya dan bertanya, "Benarkah majikanmu Ki Dukun Tambak Reso dan ini rumahnya? Kau kira aku berdusta? Tunggu sajalah sampai dia muncul. Begitu kau dilihatnya, celakalah nasibmu."
Mendengar ucapan Gus Dur itu, dalam hatinya si pemuda berkata, jadi benar rupanya keterangan yang kudapat. Dia menatap tampang Gus Dur sesaat lalu bertanya, di mana majikanmu sekarang? Kau bunuh pun aku tak akan beritahu, sahut Gus Dur. Aku tidak akan membunuhmu pendek, tapi mungkin akan menangkapmu juga majikanmu. Mendengar kata-kata pemuda itu, Gus Dur jadi agak terkejut. Siapa kau ini sebenarnya? Namaku Wiro, aku adalah seorang kepala prajurit keraton. Aku tidak percaya, ujar Gus Dur. Kalau kau memang alat kerajaan, mengapa tidak mengenakan pakaian seragam? Dan rambutmu yang gondrong, mana ada prajurit berambut gondrong sepertimu? Si pemuda yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng menyeringai. Dengar, sebenarnya ini adalah rahasia, tapi karena aku menganggapmu sebagai seorang kawan, maka aku akan katakan padamu, aku sengaja menyamar. Aku tengah melakukan perjalanan rahasia untuk menangkap orang-orang jahat dan kaki tangan pemberontak. Kalau kau tidak mau bekerja sama, jangan heran kalau malam ini kau juga bisa kuseret ke kota Raja Edan. Aku bukan penjahat, apalagi pemberontak, kata Gus Dur setengah berteriak. Kau kuanggap orang jahat jika tidak mau mengatakan di mana majikanmu. Benar-benar edan, Ki Dukun akan menghajarku habis-habisan jika berani menceritakan di mana dia berada. Kenapa dia menghajarmu? Berarti ada rahasia yang tidak beres di tempat ini, ujar Wiro seraya menatap tajam pada Gus Dur. Kau mau bicara terang-terangan atau bagaimana? Dan suara Wiro keras mengancam. Gus Dur jadi agak takut, namun rasa takutnya terhadap Ki Dukun Tambak Reso jauh lebih besar. Maka dia pun berkata, pemuda rambut gondrong, paling tidak aku telah memberi kesempatan padamu untuk berteduh. Sekarang tinggalkan rumah ini. Aku tidak akan pergi sebelum kau menceritakan rahasia menyangkut diri majikanmu, sahut Wiro lalu rangkapkan kedua tangan di depan dada dan mulutnya menyeringai dimonyong-monyongkan. Gus Dur jadi kalap. Jika begitu katamu, kau rasakan ini. Lalu dia menyambar palang pintu seperti tadi. Dia kembali hendak mengemplang Wiro dengan kayu itu. Tapi lagi-lagi dia mendadak merasakan palang pintu itu menjadi berat hingga dia tidak kuat mengangkatnya. Terpaksa dia lepaskan dan palang pintu jatuh ke lantai. Ini barulah Gus Dur sadar kalau dia berhadapan dengan seorang berkepandaian tinggi, mungkin sama tinggi kepandaiannya dengan Ki Dukun. Maka dengan suara rendah dia berkata, orang muda, jangan pergunakan kesaktianmu untuk membuat susah orang kecil sepertiku. Pergilah. Wiro pegang bahu Gus Dur seraya berkata, aku pada tega membuatmu susah. Justru aku akan memberikan kesaktian padamu. Jika kau mau bicara banyak tentang Ki Dukun, juga mengatakan di mana dia berada sekarang ini. Kesaktian? Kesaktian apa? Tanya Gus Dur terheran-heran. Lihat ini, ujar Wiro seraya luruskan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Lalu kedua ujung jari itu ditekankan ke lantai. Terdengar suara berderak. Perlahan-lahan ujung dua jari itu masuk menembus lantai kayu yang berlubang. Tentu saja Gus Dur jadi melegak kagum melihat kejadian itu. Kau juga bisa melakukan seperti yang barusan kulakukan. Cobalah, ujar Wiro. Meski tidak percaya, tapi si pembantu lakukan juga apa yang dikatakan Wiro. Kedua jari diluruskan lalu ditusukkan ke lantai. Gus Dur terpekik kesakitan dan kibas-kibaskan tangan kanannya. Dusta besar, teriaknya marah. Wiro tertawa. Untuk dapat menembus lantai kayu dengan dua jarimu, tubuhmu perlu diisi dengan kesaktian lebih dulu. Aku bersedia memberikan, tapi ada syaratnya, sobat. Tidak sulit syaratnya. Ceritakan di mana majikanmu sekarang, apa yang dilakukan selama ini. Dan Wiro menoleh ke arah tikar kulit di lantai. Darah apa yang melekat di tikar kulit itu? Gus Dur tampak bingung, tapi juga berpikir-pikir.
dia sangat takut terhadap Kidukun majikannya itu. Tapi jika dia nanti memiliki kesaktian, apakah masih perlu takut? Pembantu ini akhirnya memilih kesaktian. Maka dia pun berpaling pada Wiro dan berkata, "Baik, asalkan kau tidak menipuku, aku bersedia yang menjawab semua apa yang kau minta. Tapi berikan kesaktian itu lebih dulu, baru kau mendapat keterangan dariku." Wiro anggukkan kepala, melangkah mendekati Gus Dur dan genggam tangan kanan lelaki pendek itu dengan tangan kanannya. Beberapa saat berlalu, Gus Dur merasakan ada aliran hangat memasuki jari-jari tangannya, terus ke lengan dan berhenti sampai di batas siku. "Apa yang kau rasakan?" tanya Wiro. "Ada hawa hangat menjalar ke tanganku." "Bagus, kau sudah jadi orang sakti sekarang." Gus Dur ternganga tak percaya. "Coba tusuk lantai itu. Kau akan melihat buktinya," ujar Wiro. Gus Dur merasakan dadanya berdebar. Dia luruskan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Lalu kedua jari itu ditusukkan ke lantai kayu. Krak! Dua jari tangan Gus Dur masuk. Ketika ditarik, di lantai kayu tampak bolong. Sepasang mata Gus Dur terbelalak. Dia melompat dan hampir saja berteriak saking girangnya. "Aku jadi orang sakti, aku jadi orang sakti," desahnya dan berpaling pada Wiro sambil kepalkan tangan kanan dan acungkan tinggi-tinggi ke atas. "Kau sudah memiliki kesaktian, sekarang tepati janjimu," berkata Wiro. "Akan kutepati, aku berterima kasih padamu. Aku akan menganggapmu sebagai guru. Janji akan kutepati. Aku akan memanggilmu guru. Guru, dengar. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Bahkan kalau kau suka, aku akan antarkan kau ke tempat di mana saat ini Kidukun Tambak Reso berada. Kau tahu guru, orang tua itu tengah mengamalkan satu ilmu kesaktian hebat luar biasa. Dengan ilmunya itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan makhluk yang sekarat atau sudah mati. Sungguh luar biasa jika itu betul. Agaknya semua keterangan yang kudapat sebelumnya memang cocok dengan apa yang aku dengar dari orang ini." Wiro membatin. Lalu pada Gus Dur dia anggukkan kepala seraya berkata, "Antarkan aku ke tempat Kidukun itu berada. Sambil jalan kau bisa menerangkan segala sesuatu tentang diri dan ilmu kesaktiannya itu." Gus Dur balas mengangguk, lalu mendahului melangkah menuju pintu. Untuk mencapai puncak Bukit Jati Arang tidak mudah, apalagi saat itu malam gelap gulita dan hujan turun dengan deras, ditambah udara dingin bukan kepalang. Dulunya bukit itu merupakan bukit yang penuh ditumbuhi pohon-pohon jati yang sudah berusia puluhan tahun. Suatu ketika terjadi kebakaran hutan. Bukit beserta pohon-pohon jatinya ikut terbakar musnah, berubah menjadi bukit tandus penuh bebatuan hitam dan gersang. Sejak itu bukit ini disebut orang sebagai Bukit Jati Arang. Gus Dur berjalan di sebelah depan. Kesaktian yang didapatnya dari sang guru membuat lelaki pendek bertubuh kekar ini mendaki bukit penuh semangat. Walaupun dengan susah payah, pendekar 212 Wiro Sableng mengikuti dari belakang. Hujan agak mereda, tetapi guntur masih menggelegar dan kilat masih sambung menyambung ketika mereka akhirnya sampai di puncak bukit. Gus Dur berhenti di balik sebuah batu besar lalu menunjuk ke arah atas, di mana terdapat sebuah batu besar berbentuk hampir datar. Di depan batu datar yang terpisah beberapa belas tombak itu tampak berdiri seorang tua berjanggut putih, berpakaian jubah putih dalam keadaan basah kuyup. Gus Dur menunjuk ke arah orang itu lalu berbisik pada Wiro, "Itu Kidukun Tambak Reso. Lihat apa yang tengah dilakukannya." Wiro memang sudah sejak tadi melihat orang di puncak bukit itu, jauh sebelum Gus Dur memberitahu. Orang ini duduk bersila di atas batu datar. Di atas batu di hadapannya
menggeletak sosok tubuh anak rusa yang sudah jadi bangkai. Untuk beberapa lamanya orang berjubah ini duduk menundukkan kepala berdiam diri. Mungkin tengah membaca mantra atau hanya sekedar mengkhusyukkan diri. Kemudian tampak dia mengambil sesuatu dari saku jubahnya. Benda ini diletakkannya di atas tubuh anak rusa yang mati, di bagian dada, tepat di arah jantung. Sesaat dia menatap bangkai binatang itu dengan dada berdebar. Dia memandang berkeliling lalu turun dari batu datar. Melangkah mundur sejauh 12 langkah. Gus Dur menyentuh lengan Wiro seraya berbisik. Yang diletakkannya tadi di atas tubuh rusa itulah batu aneh yang kuceritakan padamu. Wiro mengangguk sambil meletakkan jari telunjuknya di atas bibir, memberi tanda agar Gus Dur jangan bicara, karena saat itu Ki Dukun berada dekat sekali dengan batu besar di balik mana mereka bersembunyi. Di kejauhan terdengar guntur menggelegar. Menyusul sambaran kilat di langit, suara guntur lagi, ini makin dekat dan keras, menggetarkan puncak bukit Jati Arang. Lalu halilintar berkiblat dahsyat, menerangi puncak bukit. Ujungnya menghujam ke bawah, menghantam batu datar di mana anak rusa berada. Batu datar dan tubuh anak rusa itu sedikit pun tidak bergeming, padahal Ki Dukun tampak reso nampak terbanting jatuh duduk ke tanah. Begitu juga Gus Dur dan Wiro Sableng yang sembunyi di belakang batu besar. Keduanya rubuh terduduk. Perlahan-lahan Ki Dukun berdiri sambil kedua matanya memandang tak berkesip ke arah batu datar. Malah kini dengan debaran jantung lebih keras dia melangkah mendekati batu itu. Ada asap tipis menyelubungi tubuh anak rusa di atas batu. Asap itu membubung ke atas lalu lenyap. Di atas batu anak rusa yang jelas-jelas sudah jadi bangkai alias mati, tampak menggerakkan kedua kaki belakangnya, menyusul dua kaki depannya ikut bergerak. Ki Dukun kini merasakan bukan saja jantungnya yang berdebar keras, tapi seluruh tubuhnya ikut bergetar oleh guncangan luapan kegembiraan bercampur rasa hampir tidak percaya melihat kenyataan itu. Dari tempatnya berdiri, dia melihat anak rusa membukakan kedua matanya. Luka di tubuh binatang ini tampak meninggalkan bekas hitam. Tiba-tiba terdengar anak rusa ini menguik. Lalu binatang ini melompat dan tegak di atas batu datar. Sesaat memandang kian kemari, sungguh luar biasa. Di mana ada mukjizat dan keajaiban seperti ini, dan aku Ki Dukun tampak reso yang melakukannya. Begitu si orang tua jubah putih berucap pada dirinya sendiri. Dia melangkah lebih dekat ke batu besar. Anak rusa di atas batu itu memandang ke arahnya. Sesaat kemudian, sebelum Ki Dukun melangkah lebih dekat, binatang ini melompat dari atas batu, menghambur dalam kegelapan dan lenyap. Untuk beberapa lamanya, Ki Dukun dan juga Wiro serta Gus Dur menatap ke arah gelap di jurusan menghilangnya anak rusa tadi. Di depan batu datar, Ki Dukun kemudian tampak membungkuk untuk mengambil batu kotak hitam yang tadi terlempar jatuh sewaktu anak rusa melompat bangun dari kematiannya. Di balik batu, Gus Dur berkata, "Aku harus kembali sekarang juga sebelum Ki Dukun sampai. Jika dia mendapatkan aku tak ada di rumah, apalagi sampai mengetahui aku ada di sini, aku bisa celaka. Aku pergi sekarang." Wiro mengangguk. Gus Dur balikan tubuh lalu cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Begitu Gus Dur lenyap, Ki Dukun tampak beranjak dari tempatnya setelah lebih dulu menyimpan baik-baik kotak batu hitam ke dalam saku jubahnya. Saat dia hendak melangkah pergi dalam luapan kegembiraan dan ketakjuban yang tiada henti-hentinya, saat itulah pendekar 212 Wiro Sableng keluar dari balik batu dan melangkah ke hadapannya. Tentu saja Ki Dukun tampak reso sangat terkejut
ketika tiba-tiba melihat ada seorang pemuda tak dikenal muncul di hadapannya. Di bawah hujan dan gelapnya malam serta dinginnya udara di puncak bukit itu, serta-merta dia hentikan langkah dan memandang meneliti. Dia tidak kenal pemuda di depannya ini. Perasaan curiga dan tidak enak menjadi satu, bercampur rasa marah karena menyadari rupanya ada orang lain di tempat ini. Sejak beberapa lama keparat ini berada di tempat ini. Apakah dia mengetahui dan menyaksikan apa yang telah kulakukan? Melihat apa yang aku kerjakan, Kidukun bertanya-tanya dalam hati. Orang muda, siapa kau? Kidukun tampak reso membentak. Suaranya terdengar garang di bawah hujan lebat. Tatapan matanya membersihkan kemarahan. Dibentak keras-keras seperti itu, murid Shinto Gendeng sesaat jadi terkesima. Ada kekuatan aneh dalam diri orang tua ini, termasuk dalam suaranya. Meskipun terkesima, namun dalam hatinya Wiro bertanya-tanya pula apakah dia akan menjawab terus terang siapa dirinya, mengutarakan maksud kemunculannya di tempat itu, atau lebih dulu coba mempermainkan si jenggot putih ini. Orang tua, kau datang ke puncak bukit Jati Arang ini tanpa permisi, tanpa izin. Sungguh lancang dan ceroboh tindakanmu. Kini Kidukun itulah yang terkesima mendengar ucapan orang. Tanpa permisi, tanpa izin, minta permisi dan izin pada siapa? Apa maksudmu? Minta izin dan permisi padaku, karena akulah penguasa dan pemilik bukit Jati Arang ini, sahut Wiro seraya renggangkan kedua kaki dan tangkapkan kedua tangan di depan dada. Mendengar ucapan itu, Kidukun tampak reso keluarkan suara tertawa bergelak. Puluhan tahun aku tinggal di daerah ini, baru malam ini aku mendengar kalau bukit Jati Arang ada pemiliknya, ada penguasanya. Kau melantur atau kau sebenarnya memang seorang berotak tidak waras? Kau berani menghina dan bermulut kotor pada penguasa bukit Jati Arang. Berarti kau sudah pasrah tubuhmu dijadikan arang. Kecuali apa? Sentak Kidukun tampak reso seraya kepalkan kedua tinjunya. Wiro tak segera menjawab, melainkan menyeringnya lebih dulu, lalu memencongkan mulutnya baru berkata, kecuali jika kau menyerahkan kotak terbuat dari batu hitam itu. Ini rupanya maksud kehadiranmu di sini, karena maklum orang sudah mengetahui kalau kotak batu itu ada padanya. Kidukun tak mau berdalih, maka dia pun bertanya, hak apa kau meminta benda itu? Karena kau ditakdirkan tidak sebagai pemiliknya. Benda itu merupakan salah satu barang pusaka yang paling rahasia dari keraton, jadi harus dikembalikan pada kerajaan. Penipu besar, aku yakin kau seorang rampok yang memakai dalih keraton dan kerajaan. Dengar, jika kau ingin selamat, lekas minggat dari hadapanku. Kidukun mengancam dengan kepalkan tinju dan beliakan kedua mata. Dari balik pakaiannya, Wiro Sableng mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna putih berkilat terbuat dari perak murni. Melihat benda itu, Kidukun tampak reso jadi terkejut. Itu adalah cap kerajaan yang dituangkan di atas lempengan perak bulat dan merupakan suatu pertanda bahwa siapa saja yang memegangnya berarti benar-benar tengah menjalankan suatu tugas sangat penting dan sangat rahasia dari kerajaan. Tapi apapun alasan dan siapapun adanya Wiro, tentu saja orang tua itu tidak mau menyerahkan percuma kotak batu yang telah dimilikinya. Apalagi dia sudah punya rencana besar dalam otaknya. Dengan memiliki batu mukjizat itu, dia bisa menjadi seorang besar paling berkuasa, malah lebih berkuasa dari raja. Dia bisa menjadi seorang raja di raja. Orang muda, kau boleh menunjukkan 1000 tanda apapun padaku, tapi tak akan aku menyerahkan kotak batu hitam itu padamu. Nah, silahkan pergi. Ketika dilihatnya Wiro tidak bergerak dari tempatnya, malah cengar-cengir seenaknya, Kidukun jadi jengkel. Tapi ada semacam kesikan
dalam hatinya agar tidak membuat keributan atau silang sengketa dengan pemuda ini. Maka dengan cepat dia memutar tubuh lalu berkelebat meninggalkan tempat itu. Namun baru 6 langkah bertindak, tahu-tahu si pemuda sudah berada di hadapannya, menghadang lagi-lagi sambil menyeringai. Ki Dukun tampak reso berkelebat ke jurusan lain. Tapi sesaat kemudian dia kembali dapatkan dirinya dihadang oleh si pemuda. Dia mencoba sekali lagi. Tetap saja pemuda itu berhasil mencegatnya. Kini marahlah Ki Dukun. Dengan suara bergetar dia membentak keras. "Orang muda, kau mencari penyakit sendiri. Rasakan bekas tanganku." Orang tua itu hantamkan tangan kanannya ke depan, melabrak ke arah dada. Wiro cepat menangkis, malah dia berhasil menangkap lengan lawan. Tapi ketika dia memperhatikan, yang ditangkapnya ternyata sepotong ranting kayu. "Ilmu sihir gila," teriak Wiro dalam hati. Memandang ke depan, dilihatnya si orang tua sudah berada di kejauhan, lari menuruni bukit dengan cepat. Dengan geram, pendekar 212 segera mengejarnya. Ternyata Ki Dukun tak bisa lari jauh. Dalam waktu sesaat saja dia sudah terkejar dan kembali jalannya terhadang. Rupanya peringatanku tadi tidak membuatmu jerak. Kertak Ki Dukun geram. "Kau minta mampus, maka mampuslah." Habis berkata begitu, Ki Dukun tampak reso jatuhkan tubuhnya hingga tergelimpang di tanah di hadapan Wiro. Menyangka lawan hendak menelikungnya, pendekar 212 cepat hantamkan tumitnya ke depan. Tapi dia mendadak sontak jadi tergagap kaget ketika yang hendak ditendangnya itu tiba-tiba telah berubah menjadi seekor ular besar yang siap untuk melilitnya. Pendekar 212 melompat ke atas. Dari atas lepaskan satu pukulan mengandung tenaga dalam panas. Binatang Jejadian itu menggeliat dan mental beberapa tombak lalu lenyap di bawah hujan lebat. "Dukun sihir sialan, kau mau lari kemana?" rutuk Wiro. Pandang ke depan, dilihatnya Ki Dukun tampak reso telah berada jauh di sebelah kiri tengah, melompat dari atas sebuah batu. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Angin deras menderu menghantam batu besar di mana Ki Dukun tampak berdiri siap melompat. Batu itu hancur berantakan. Wiro memburu. Ketika dia sampai di tempat itu, sang dukun sudah lenyap. "Setan alas," maki Wiro sambil satu tangan mengepal, satu lainnya menggaruk-garuk kepalanya yang basah kuyup. Hari telah lama siang. Di dalam rumah, Gus Dur menunggu kedatangan sang majikan. Dia tak tahu kalau Ki Dukun tampak reso tak akan pernah kembali ke rumahnya. Setelah kejadian di puncak Bukit Jati Arang, orang tua ini menyadari bahwa kotak batu hitam yang ada padanya merupakan suatu benda yang dicari dan dikejar oleh banyak orang, termasuk pemuda berambut gondrong yang mendapat tugas khusus dan rahasia pada kerajaan itu. Apa gunanya dia kembali ke tempat kediamannya kalau akan menjadi incaran dan kejaran orang? Begitulah akhirnya malam itu juga Ki Dukun tampak reso memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Ketika perutnya mulai lapar dan hari bertambah siang, sedang sang dukun tak juga muncul, Gus Dur ingat akan kesaktian yang kini dimilikinya. Timbul niat untuk mencoba kesaktian itu kembali. Dia berlutut di lantai, luruskan dua jari tangan kanannya, lalu ditusukkan ke bawah. Begitu jarinya menghantam lantai, langsung Gus Dur menjerit kesakitan. Lantai itu bukan saja tidak tembus dan berlubang, tapi kedua tulang jarinya hampir patah dan sakitnya bukan kepalang. "Hai, kenapa jadi tidak mempan? Kenapa jari-jariku jadi sakit begini?" ujar Gus Dur kesakitan dan terheran-heran. Dipijit-pijitnya kedua jarinya yang sakit itu.
Meskipun sakit, tapi karena ingin hendak mencoba lagi, maka dia kembali tusukkan kedua jarinya ke lantai papan. Untuk kedua kalinya pula, si pendek ini menjadi kesakitan seraya kibas-kibaskan tangan kanannya. Tidak mempan, kesaktianku lenyap. Si gondrong itu pasti telah menipuku. Kurang ajar, sialan. 4 orang tua ahli pengobatan tegak di sekeliling tempat tidur. Di kepala tempat tidur besar berdiri Mahapati kerajaan yang berusia hampir 70 tahun, yaitu Damar Waraseto. Di atas tempat tidur terbaring sosok tubuh Sri Baginda. Wajahnya putih pucat, tubuhnya sangat kurus hingga tampak hampir sama rata dengan tempat tidur. Sepasang matanya menatap ke langit-langit kamar, memandang dingin dan kosong. Telah hampir 20 nama Sri Baginda berada dalam keadaan seperti itu. Sakit yang dideritanya tak kunjung diketahui, karenanya sulit mencarikan obat yang tepat. Jelas sakit Sri Baginda tidak bersangkut paut dengan sakit yang biasa diderita, karena ada yang tidak beres dengan tubuh kasar. Sakit raja kali ini berkaitan erat dengan hal-hal yang lebih bersifat gaib. Bibir Sri Baginda tampak bergerak. Tak ada suara yang keluar, tapi semua orang yang ada di situ segera maklum kalau raja minta diberi minum. Maka salah seorang dari ahli pengobatan itu segera mengambil sebuah gelas besar berisi air putih. Dua lainnya menolong menegakkan kepala raja. Hanya seteguk yang bisa lewat di tenggorokan Sri Baginda. Memang hanya air putih itu sajalah menjadi pengisi perutnya sejak 3 minggu lalu ketika dia mulai tak bisa makan dan sulit minum. Ketika sepasang mata Sri Baginda mulai kuyu dan merapat, tanda dia mulai memasuki alam tidur. Mahapati Damar Waruseto memberi isyarat. Lalu keluar dari kamar tidur Sri Baginda. 4 orang tua ahli pengobatan segera mengikuti. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan di samping kamar raja. Pada seorang pengawal, Mahapati membisikkan sesuatu. Tak lama kemudian pengawal ini muncul kembali bersama seorang lelaki tua berpakaian biru. Meskipun sudah tua, tapi orang ini memiliki tubuh tegap. Gerakannya lincah, penuh wibawa dan mantap. Dia adalah Gombong Pangestu, salah seorang yang dulunya merupakan seorang abdi dalam yang kemudian diangkat menjadi salah seorang tokoh silat istana yang disegani karena ketinggian ilmu silatnya luar dan dalam. Dimas Gombong Pangestu, berkata Mahapati Damar Waruseto, seraya menutup pintu ruangan dan memandang pada 4 orang ahli pengobatan. Kita semua tahu bahwa sakitnya Sri Baginda bukan merupakan sakit lahir, tapi adalah sakit batin karena tekanan jiwa akibat lenyapnya batu mustika pusaka keraton bernama Kencono Sukmo. Inilah sumber penderitaan batin dan sumber sakit Sri Baginda. Kita semua tahu apa akibatnya kalau benda mustika itu jatuh ke tangan orang jahat yang mengetahui keadaannya lalu menyalahgunakannya. Bukan saja keraton yang terancam, tapi juga keselamatan Sri Baginda dan keluarganya. Keselamatan kita semua, bahkan keselamatan dan kelangsungan hidup seluruh kerajaan. Itulah sebabnya 2 bulan yang lalu, sebelum Sri Baginda jatuh sakit akibat memikirkan persoalan ini, beliau telah meminta kita untuk melakukan segala ikhtiar guna mencari dan menemukan Kencono Sukmo itu. Melihat keadaan lahir Sri Baginda saat ini yang hanya mampu meneguk air, sama sekali tidak bisa makan apapun, aku khawatir beliau hanya bisa bertahan beberapa minggu saja lagi. Sakit Sri Baginda ini harus menjadi rahasia bagi kita semua. Kalau sampai musuh dan kaum pemberontak yang masih bercokol di perbatasan mengetahui, berarti kita akan mendapat kesulitan baru. Aku mengerti kalian semua sudah melakukan berbagai macam usaha yang tidak henti-hentinya.
Hanya memang petunjuk Gusti Allah masih belum bisa kita dapatkan. Sampai di situ Patih Damar Waruseto berpaling pada Gombong Pangestu. Dimas, apakah ada perkembangan dengan usahamu meminta bantuan orang-orang rimba persilatan? Aku sudah melakukannya Kang Mas, hanya saja beberapa tokoh silat yang kuhubungi pertama kali tidak berhasil mendapatkan keterangan apapun, apalagi mendapat tahu di mana benda pusaka itu berada atau siapa yang menyimpannya sekarang. Kemudian salah seorang tokoh di timur membawa berita bahwa Kencono Sukmo terakhir sekali diketahui berada di tangan Kebo Hijau, seorang tokoh silat jahat yang namanya tidak begitu bersih. Ketika dia melakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata Kebo Hijau diketahui telah mati terbunuh. Siapa pembunuh tidak diketahui. Namun siapapun adanya pembunuh itu pasti dialah kini yang menguasai batu Kencono Sukmo. Jadi sampai saat ini kita masih tetap belum mengetahui di mana barang pusaka itu berada, tanya Mapati Damar Waruseto. Memang belum diketahui Mapati, tetapi 1 minggu lalu orang kita berhasil mengadakan kontak dengan dedengkot dunia persilatan yang dikenal dengan nama julukan Dewa Tuak. Kabarnya, maksudku secara pasti Dewa Tuak telah menghubungi salah seorang tokoh silat muda yang dianggapnya sebagai murid sendiri. Pendekar muda itulah yang kini tengah melakukan pengusutan dan pengejaran. Nama Dewa Tuak memang ku kenal baik. Beberapa kali dia di masa silam berbuat jasa besar pada kerajaan. Siapa nama pendekar muda yang ditugasinya melakukan penyelidikan itu di Mas Gombong? Namanya Wiro Sableng, julukannya pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kalau tak salah dia adalah murid si nenek sakti bernama Sinto Gendeng yang bermukim di Gunung Gede. Pendekar itu, aku pun pernah bertemu muka dengannya, kata Patih Damar Waruseto pula. Salah seorang ahli pengobatan membuka mulut. Maafkan aku, tapi barusan aku mendengar bahwa urusan ini tengah ditangani oleh seorang pendekar bernama Wiro Sableng. Apakah kita bisa mempercayai seorang Sableng seperti itu? Mapati Damar Waruseto tersenyum. Kau dan mungkin juga para tua ahli pengobatan yang ada di sini hanya sibuk dengan urusan obat mengobat, tidak tahu urusan rimba persilatan. Nama pendekar 21 Wiro Sableng merupakan momok nomor 1 bagi para tokoh silat sesat dan orang-orang jahat. Sebaliknya menjadi tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang silat golongan putih. Dia masih muda memang, tingkahnya tidak terlepas dari sifat gila orang-orang muda. Namun ilmunya segudang dan kejujurannya dapat dijadikan andalan. Juru obat yang tadi bicara hanya bisa angguk-anggukan kepala mendengar keterangan sang Patih. Bersambung. Paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.